Saya tanya yang hadir di lapangan ini, sudah berapa kafir yang Bapak Ibu Islamkan? Barangkali 1 ekor pun belum pernah. Kenapa terlalu bilang ekor begitu? Ya kalau kafir kan levelnya binatang. Orang kafir kata Allah binatang. Inna syarat dawab indallahi ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Al-Anfal 55. Inna syarat dawabi indallahi ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Berarti saya waktu kafir apa? Begitu masuk Islam jadi. Mu'alaf Yahya Waloni mengatakan bahwa Kristen itu lebih buruk daripada binatang. Benarkah demikian? Atau jangan-jangan justru sebaliknya? Yuk kita bahas. Halo teman-temanku semuanya, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, saya berharap ya kita semua berada dalam kondisi yang sehat teman-teman, dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena masih memberi kita kesehatan yang baik sampai hari ini. Teman-temanku semuanya, kali ini saya ingin menanggapi ya sebuah ceramah yang saya pikir ini wajib saya counter teman-teman ya, karena namanya Yahya Waloni ini semakin berani teman-teman ya untuk menyebar dusta di luar sana begitu kan. Nah dia berceramah, judul dari YouTube-nya itu, kafir itu adalah binatang dan makhluk yang paling buruk di sisi Allah ya. Jadi orang kafir itu adalah binatang, sama dengan binatang dan makhluk yang paling buruk di sisi Allah, katanya teman-teman ya. Sebenarnya saya males ya menanggapi celoteh-celoteh dia ya, yang saya bilang najis gitu ya teman-teman ya. Tapi bagaimana supaya lagi-lagi supaya orang yang mendengarkan dia itu tidak tersesat ya kan. Nah teman-teman, Yahya Waloni ini mengutip ya ayat dari kitabnya sendiri ya, yang mengatakan bahwa kafir itu seperti binatang dan paling buruk di sisi Allah. Nah, dalam kesempatan ini saya akan adu argumen dengan dia ya. Apa kata Alkitab tentang si Yahya Waloni ini ya? Nah, nanti kita lihat teman-teman. Pastikan Anda mengikuti video saya ini dari awal sampai akhir, karena banyak hal yang sangat-sangat luar biasa untuk kita ketahui akan saya bagikan kali ini teman-teman. Ya, teman-teman, sebenarnya saya nggak peduli gitu ya, nggak peduli apa kata kitabnya si Yahya Waloni ya. Karena apa? Karena ratusan tahun sebelumnya ya, itu Alkitab sudah dipatenkan teman-teman ya, sudah dipatenkan. Kandungan dari Alkitab, yaitu firman Tuhan yang tertulis di Alkitab, itu sudah tidak bisa lagi diganggu gugat teman-teman ya. Jadi klaim dari kitab si Yahya Waloni harus gugur demi kebenaran. Kenapa? Karena Alkitab, Taurat ya, Mazmur dan kitab para nabi dan Injil itu sudah sepakat ya, itu sudah dipatenkan ya, bahwa kandungan
firman Tuhan yang ada di dalamnya ya dan amin. Tidak lagi bisa dirubah-rubah, tidak bisa lagi dibilang direvisi. No, ya, tidak bisa. Itu sudah di lockdown, itu sudah dipatenkan, ya. Tidak bisa lagi diganggu gugat. Nah, jadi saya tidak peduli, ya, apapun kata kitabnya si Yahya Waloni gitu. Ya. Karena apa? Karena saya memahami kalau kitabnya tidak mengatakan yang buruk tentang keyakinan orang-orang sebelumnya atau firman yang ada sebelumnya di Alkitab, agama dia tidak bisa eksis. Ya, kalau dia tidak menyangkali Yesus adalah Tuhan, Tuhan dia tidak bisa eksis. Ya kan? Jadi dengan menyangkali bahwa Yesus adalah Tuhan, maka mudah-mudahan Tuhannya baru bisa diakui, begitu. Ya, baru bisa dianggap eksis, teman-teman. Itu persoalannya. Jadi memang begitulah isi kitabnya gitu, supaya bisa eksis. Begitu kan? Supaya bisa eksis gitu. Jadi kalau tidak Alkitab ini ditentang habis-habisan, maka kitab yang setelahnya ini yang datang belakangan 600-an tahun ini nggak akan eksis. Ya kan? Nggak bisa eksis, teman-teman. Ya, jadi dengan cara menyangkali Tuhan yang sebelumnya, mereka berharap Tuhan mereka bisa eksis. Itu sebenarnya, teman-teman. Ya, saya tidak akan membahas banyak tentang kitab dia, ya, karena bagi saya nggak penting gitu kan, nggak penting. Tapi saya hanya ingin kasih tahu si Yahya Waloni bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di mata Tuhan itu sangat berharga. Ya, sangat berharga. Bahkan kita anak-anak Tuhan disebut dengan anak-anak Allah. Ya, kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut anak-anak Allah, lalu mereka si Yahya Waloni ini anak siapa, teman-teman? Mungkin teman-teman sudah bisa menjawab. Ya, Allah versus apa? Ya kan? Jadi kalau kita adalah anak-anak Allah, maka si Yahya Waloni anak-anak iblis. Karena nggak ada alternatif lain. Ya. Hanya dua kutub. Kutubnya Allah dan kutubnya iblis. Nggak ada yang di tengah-tengah. Ya. Kalau tidak ada di kutubnya Allah, ya beradanya di kutubnya iblis. Begitu kan? Nah, tidak ada pilihan lain. Begitu. Nah, kita boleh lihat apa yang dikatakan firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Jadi semua orang yang percaya dalam nama Yesus Kristus itu adalah anak-anak Allah. Diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, melebihi semuanya, teman-teman. Ya, apalagi yang lebih hebat, yang lebih menyenangkan, ya, yang lebih membahagiakan selain kita disebut sebagai anak-anak Allah. Lalu si Yahya Waloni ini apa sebutannya? Hah? Saya tidak tahu. Dia itu apa gitu, anak apa begitu ya? Kalau kita anak-anak Allah, lalu dia anak apa gitu, ya? Jangan-jangan yang di firman Tuhan katakan, ya, iblislah yang menjadi bapamu, ya, karena dia adalah pendusta sejak semula, ya kan? Nah, kalau dia berkata-kata, itu dusta semua, begitu, dusta semua, ya. Dan dia adalah pembunuh manusia dari semula, ya. Nah, itu sangat kontradiktif, ya. Nah, kalau Bapa kita, Tuhan kita, ya, itu sangat membenci itu semua, begitu ya. Dia membenci dusta, dia membenci yang namanya pembunuhan, begitu kan. Tidak ada perintah suruh bunuh orang, ya, dari Bapa kita yang di sorga, tidak ada, ya. Kalau bapaknya Yahya Waloni, ya kita sudah sama tahu ya. Untung aja dimasukkan ke penjara tuh komandannya, ya kan? Yang suruh bunuh kafir, bunuh semua pendeta, ya. Tuhan kita, Bapak kita geraknya lebih cepat daripada bapaknya Yahya Waloni. Kalau di dalam Al-Quran kan disebut Inna
syarat dawabi innallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Berarti saya dulu binatang, masuk Islam jadi manusia. Allahu Akbar. Yang keluar dari Islam manusia jadi itu fakta sesuai dengan penjelasan Al-Mu'marrah sama saya. Teman-teman, ya, jadi seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk binatang itu adalah kafir, ya. Ini kata kitabnya si Yahya Waloni, teman-teman, ya. Itu kata kitabnya si Yahya Waloni. Teman-teman, si Yahya Waloni ini mengatakan dia dari kafir, ya, menjadi muslim, ya kan? Dia dari binatang dulunya, katanya dia dulu waktu jadi Kristen itu dia binatang, ya. Dia mengaku sendiri ya dia binatang, ya. Pantasan kalau dia dulu binatang, pantasan nggak ngerti-ngerti firman Tuhan, ya kan? Nggak tahu dulu. Dia katanya pendeta, tapi nggak tahu apa yang dia khotbahkan gitu kan, ya. Nah, dia mengaku sendiri bahwa dia tuh dulu binatang, ya. Jadi Kristen binatang lah gitu kan, Kristen tapi binatang begitu kan. Nah, beda dengan kita ya teman-teman ya. Jadi dia mengaku sendiri dia dulu binatang begitu, ya. Dulu dia kafir, ya kan. Nah, jadi apa yang dia katakan, dia mempendetakan pendeta lah dan sebagainya, bullshit, ya kan. Karena tidak ada sedikit pun pengetahuan yang benar, ya, yang kita lihat dari apa yang dia katakan gitu ya. Nah, jadi dia dulu binatang menjadi manusia begitu, ya. Dulu dia binatang menjadi manusia. Kemudian dia tampil sebagai guru palsu, ya. Guru palsu ini bisa dia dari luar Kristen, bisa dari dalam Kristen sendiri begitu, ya. Katanya dia Kristen tapi dia menyangkali ketuhanan Yesus, ya. Katanya dia Kristen tapi dia tidak mengakui Allah Tritunggal, ya. Katanya dia Kristen, Yesus itu katanya bukan Tuhan, ya. Misalnya saksi Jehovah menyebut dirinya Kristen, dia tidak tahu apa arti Kristen. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus, ya. Jadi kalau Anda bukan pengikut Kristus, jangan coba-coba menyebut diri Anda Kristen, ya. Itu salah besar. Jadi guru-guru palsu ini, ya, itu senang membicarakan tentang kekristenan, ya, tetapi menyangkali kebenaran Kristen itu sendiri begitu, menyangkali penguasa, menyangkali Tuhan Yesus Kristus. Itu ciri-cirinya. Dia bisa dari dalam kekristenan, dia bisa menyebut dirinya Kristen, bisa juga dia dari luar seperti Yahya Waloni ini, ya, dari luar tapi dia getol menyangkali ketuhanan Yesus, menyangkali kebenaran yang ada dalam iman Kristen, menyangkali Alkitab dan sebagainya, ya teman-teman. Nah, ciri-cirinya lagi, selain dia menyangkali ketuhanan Yesus, guru palsu ini adalah akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan justru apa yang mereka ketahui, dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, inilah yang mengakibatkan kebinasaan. Jadi, mereka itu menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Bahkan yang mereka ketahui pun mereka hujat, ya, dengan naluri kebinatangannya. Ya, di sini dikatakan, ya, dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Teman-teman, saya tegaskan, dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Hai, halo, Yahya Waloni, Anda itu adalah binatang, ya. Anda punya naluri binatang yang tidak berakal. Jadi, maaf ngomong, ya, klaim bahwa kafir adalah seperti binatang, ya, seburuk-buruknya makhluk, gugur demi kebenaran, gugur demi kebenaran, karena Alkitab sudah mengatakan terlebih dahulu, jauh-jauh hari sebelum kitab Anda mengatakan itu, ya, jauh-jauh hari Alkitab sudah mengatakan bahwa Anda itulah, ya, orang yang nalurinya seperti binatang, ya. Anda itulah yang akan binasa, ya, orang yang akan binasa, orang yang suka menghujat, ya, suka menghujat Tuhan Yesus, suka menghujat kebenaran. Di sini dikatakan mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, ya.
Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Camkan itu, Yahya Waloni. Yahya Waloni, saya ingin menekankan ya, ingin memberi Anda pencerahan. Apa bedanya orang yang murtad dari kekristenan dengan orang yang bertobat ya dari agama lain masuk ke dalam kekristenan. Ya. Di dalam kekristenan itu kita dihimbau ya, ada terminologi namanya manusia baru. Itu tidak dikenal dalam agama Anda, dan di agama manapun itu tidak ada. Hanya ada di dalam iman kekristenan yang disebut dengan manusia baru. Ya. Jadi saya yang dulu itu manusia lama saya itu sudah mati. Sudah mati disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya yang sekarang adalah manusia baru. Manusia yang diperbaharui oleh Allah secara roh, secara rohani. Bukan fisik saya yang baru, tetapi roh saya yang baru. Ya. Untuk mengetahui seperti apa manusia baru ini, saya akan bacakan Efesus 4 ya, yaitu tentang manusia baru, supaya Anda semuanya, Yahya Waloni, bisa membedakan antara manusia lama dengan manusia baru. Saya mulai dari ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Dengan pikirannya yang sia-sia, dengan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka ini, dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu yang mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu, dan menegakkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta. Ya, buanglah dusta. Ya, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sama-sama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, mendukakan Roh Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagai mana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah wujud manusia baru. Ya, wujud manusia baru ini, gambaran manusia baru ini sangat bertolak belakang dengan sosok Yahya Waloni. Ya, jadi sebagai manusia yang berakal, sebagai manusia yang punya pikiran, Anda lebih cenderung ke manusia yang mana nih?
ke manusia baru di dalam Kristus, atau kepada sosok manusia Yahya Waloni, ya, yang keluar dari Kristus. Ya, silakan akal sehat dinyalakan dan pilih. Anda mau seperti yang mana? Manusia baru yang begitu luar biasanya, ya, atau seperti manusia Yahya Waloni yang mulutnya penuh, ya, dengan kotoran. Pilih yang mana? So, teman-teman, mari kita dengarkan kembali apa kata Yahya Waloni berikut ini. Coba perhatikan, dia profesor, dia doktor, dia rohaniawan, tapi tidak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana agama yang benar. Jamaah saling bertanya, Ustaz, bisa-bisanya dia profesor kritis dalam ilmu sekuler, kenapa ilmu tauhid dia tidak bisa masuk Islam? Ini rahasia yang paling besar yang Allah berikan kepada umat Islam. Teman-teman, itu yang dia berikan contoh oleh Yahya Waloni, bahwa kafir itu, ya, seperti binatang, ya. Jadi tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya. Mengapa mereka tidak menjadi Islam? Mereka pintar dalam hal-hal sekuler, ya, profesor, doktor, ya kan? Mereka pintar-pintar. Mengapa mereka tidak jadi Islam? Begitu, teman-teman. Contoh-contohnya terlalu jauh, ya, ya kan? Jadi begini, ya. Mungkin saya cerita tentang saya saja, ya, teman-teman. Karena Yahya Waloni menantang saya untuk mengutarakan ini, ya. Sebenarnya saya malas gitu untuk apa? Untuk membicarakan yang apa, ya? Yang bisa nggak enak didengar gitu, ya. Tapi karena dia menantang saya, ya, untuk mengatakan yang sebenarnya, maka harus saya katakan, teman-teman, ya. Dia mengatakan kafir itu bodoh semuanya. Walaupun dia profesor, walaupun dia doktor, ya, tapi tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil, katanya, ya. Mengapa mereka tidak jadi Islam? Kalau mereka pintar, pasti mereka jadi Islam. Jadi saya katakan, justru saya menjadi Kristen justru karena saya berpikir begitu, ya. Saya, puji Tuhan, diberikan pikiran yang kritis, ya, diberikan cara berpikir yang kritis oleh Tuhan, sehingga banyak hal yang harus yang membuat saya harus berpikir lebih keras gitu. Benar apa enggak? Ya. Enggak usahlah jauh-jauh. Saya kasih contoh yang simpel saja, ya, yang simpel saja tentang naik haji, tentang ibadah haji ke Mekah. Itu yang pertama, ya, ibadah haji, ya. Apa yang dilakukan di situ? Itu semua di luar nalar saya, ya. Akal sehat saya tidak bisa menerima itu gitu, ya. Yaitu dengan menciumi batu. Terserah alasannya apa, mau batu turun dari sorga kek, ya kan? Tapi yang namanya mencium benda itu adalah memberhalakan benda itu. Mengusap-ngusap benda itu memberhalakan benda itu. Begitu. Ya, jadi saya sudah tidak perlu lagi berpikir yang lain-lain begitu, ya. Dengan menciumi batu aswad itu bagi saya adalah penyembahan berhala. Ya, penyembahan berhala. Terserah alasannya apa. Terserah apakah dulu Muhammad mencium itu, ya. Karena ketika ditanya, sahabatnya pun tidak jawab. Mengapa Anda mencium itu? Jawabannya cuma karena Muhammad melakukan itu, mencium itu, makanya saya mencium itu. Begitu. Tidak ada alasan yang ilmiah begitu, ya. Tidak ada. Kenapa harus mencium batu itu? Apa tujuannya? Ada apa dengan batu itu? Begitu. Ada apa dengan batu itu? Ya. Katanya batu itu turun dari sorga. Mana buktinya dia turun dari sorga? Siapa yang menyaksikan? Kapan itu turunnya? Siapa yang menemukan? Buktinya apa?
Ya, nggak ada. Ya, jadi Anda jangan sembarangan bicara bahwa profesor, doktor, ya, itu semuanya bodoh, ya, karena mereka tidak bisa membedakan yang benar dengan yang salah, karena mereka tidak masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam berarti bodoh. Sekarang saya katakan kepada Anda, jawab pertanyaan saya tadi. Anda ngapain cium batu di Ka'bah? Jelaskan, ya. Nah, tapi kalau saya masih berpikir 100 kali mau saya utarakan itu gitu, ya. Tapi kalau saya dipancing, memang saya ditantang untuk menjelaskan itu, saya jelaskan. Begitu kan? Nah, oke teman-teman, ya. Jadi nggak benar bahwa orang pinter, ya, orang yang apa? Orang yang berpikir pasti tidak mau cium batu, itu saja. Cukup. Terus yang kedua, ya, yang Yahya Waloni ini harus berpikir keras. Dengan konsep surga dengan 72 bidadari. Ya, dan kegiatan para lelaki di sana hanya memecahkan perawan. Mempersingkat waktu, kita bicara tentang bidadari. Ikhwani fillah, azanillahu iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesibukan penghuni surga. Apakah kesibukan mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, hum wa azwajuhum 'alal araiki fil zilali 'alal araiki muttaqiun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, fi syughulin fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Orang pintar itu sangat jijik mendengarkan itu semua. Ya, tidak masuk di akal sehat. Surga adalah tempat yang maha kudus, ya. Tidak ada lagi di sana kawin mengawin, apalagi seks, ya. Apalagi itu kerjanya cuma di situ nge-seks doang, gitu, ya. Kekuatan laki-lakinya bisa 100 kali lipat dari waktu dia di bumi ini. Teman-teman, surga apa itu? Maaf, akal sehat saya tidak bisa menerima itu, ya. Bagi saya itu tidak logis. Mengapa tidak logis? Kali jodoh saja, ya, itu sudah dibubarkan oleh Ahok. Tidak mungkin ada kali jodoh lagi di surga sana. Begitu, ya. Tidak mungkin ada kali jodoh lagi di surga situ. Oke? Jadi berpikirlah Anda, Yahya Waloni, ya. Karena surga Kristen tidak bisa dimasuki oleh sesuatu yang najis. Tidak bisa. Tidak bisa, ya. Jadi sorry, saya memilih surga yang lebih kudus. Ya. Saya tidak berminat masuk ke surga dengan 72 bidadari untuk menyaksikan suami saya menggarap 72 bidadari setiap hari. Non-stop.